sukacitaku, karena Engkau Tuhan, Juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu keluarga kami bersekutu dan terus dibentuk oleh kuasa firman-Mu. Kamilah generasi yang memberi diri untuk menjadi saksi Kristus. Kami siap berdiri, kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami, sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku. Menyembah-Mu Yesus, sukacitaku, karena Engkau Tuhan, Juru selamatku. Akulah generasi yang telah ditebus hanya oleh darah Kristus. Satu saksi Kristus. Kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Kami siap berdiri, kami siap berdiri bagi Indonesia, untuk suku bangsa, kaum dan bahasa. Dunia perlu dengar salib tanda kasih-Mu. Ini hidup kami, sepenuhnya milik-Mu. Melihat senyum-Mu, hati kami rindu. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus. Bawa generasi ini jadi generasi Bawa bagi generasi ini Kristus. Tuhan, jadi generasi bagi Kristus. Bawa generasi ini jadi generasi bagi Kristus.
Sial! Sial sekali diriku. Lihat aku sekarang. Aku yang dulunya adalah pohon yang kokoh, pohon yang sangat besar. Sekarang aku hanya menjadi salib. Hanya menjadi salib. Sial sekali diriku ini. Aku sudah tidak berharga. Aku hancur. Tidak ada lagi gunanya selain menjadi hukuman gantung bagi orang yang bersalah. Sial sekali. Suatu ketika aku mendengar ada seseorang yang akan disalib, dan akulah sebagai salibnya. Pasti orang ini melakukan kesalahan besar. Tapi aku salah. Ternyata orang ini tidak sama sekali melakukan kesalahan. Ia melakukan semua itu hanya demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Aku tidak percaya. Mana mungkin sih ada orang yang rela mati bagi manusia yang berdosa. Sampai pada akhirnya orang tersebut mati tergantung di salibku. Aku sadar dan aku lihat betapa besar cinta kasih Allah yang nyata untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dan dari situ aku memutuskan untuk percaya kepada Dia, Yesus namanya. Melalui peristiwa ini, melalui pengalaman ini, aku yang tadi merasa tidak berharga, aku yang tadi merasa hancur, sekarang aku menjadi bangga. Aku bangga menjadi sebuah salib. Karena salib, karena aku menjadi bukti nyata kasih Allah yang besar bagi kita manusia berdosa. Pengalaman ini sangat memberkatiku dan mengubah hidupku. Kiranya ini juga mengubah hidup adik-adik untuk semakin memuliakan Allah di dalam hidup kalian. Shalom adik-adik. Shalom. Yang lagi shalom. Kurang semangat shalom. Wah, puji Tuhan. Kak Ona berharap adik-adik semuanya di rumah bersuka cita, sama seperti kita semua di sini bersuka cita. Adik-adik, Kak Ona mau tanya, tanggal 4 April lalu kita sudah memperingati hari apa? Paskah. Paskah. Benar sekali. Hari Paskah itu hari apa sih? Siapa yang tahu? Hari apa? Hari kebangkitan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan menebus semua dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Adik-adik, saat ini Kak Ona mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah KKR kita siang hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau rasakan betapa Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Dia memberkati kita, Dia menyertai kita, Dia memberkati orang tua kita, memberkati sekolah kita. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan masih memberikan kesehatan untuk kita.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau rasakan begitu besar kasih Tuhan. Kasih Yesus yang telah dipaku di kayu salib, dan kemenangan Tuhan telah bangkit dan memberikan kehidupan kekal untuk kita. Kudus, Kau Allah yang kudus. Yesus telah menang, Dia bangkit dan atas maut. Yesus selalu ada dalam hati kita, menerangi setiap jalan hidup kita. Dia menjaga kita. Kita tidak takut lagi. Tuhan tidak akan membuat kita berjalan sendirian, karena Tuhan selalu menjadi terang dalam hidup kita. Yesus terang hidupku. Yesus terang hidupku, takutkan gelap. Ku terima Kau Yesus dalam hatiku. Ku punya terang hidup. Yesus terang hidupku. Yesus terang
Hai adik-adik, sebentar ya. Ayo, udah siapin belum Alkitabnya? Kalau pas lagi kakak Onanya nyanyi, kalian ikut nyanyi ya. Semangat? Coba kakak mau lihat jempolnya. Mana jempolnya? Jempolnya, wih mantep. Wih, Daniel bawa Alkitab pakai jempol. Alkitabnya udah pada pegang kan? Coba dong kakak mau lihat semua Alkitabnya selain Daniel. Kakak baru lihat Daniel, Biose, oh Eliana juga. Wah, oh iya Maleaki. Terus nanti kita mau ada persembahan. Persembahannya udah disiapin juga? Ayo persiapkan dulu persembahannya. Nanti udah persembahan baru minta mama mana persembahanku. Ayo siapin dulu ya. Tadi kakak masih lihat nih, ada yang belum kelihatan videonya Elida. Kakak belum bisa lihat Elida. Elida ini siapa ya? Kelas berapa? Nanti buat di absen. Jangan lupa tulis kelasnya, kelas berapa. Nanti nggak di absen loh. Joni, kakak belum lihat Joni. Gwen, Nah tuh Daniel semangat sekali. Hasiholan, kakak belum lihat Hasiholan. Oh itu teman kakak, teman Odan. Wah selamat datang. Nah Hasiholan kakak udah lihat ganteng. Franz. Franz juga udah. Yani, Rio. Mana nih kakak mau lihat? Kelas balita. Yes kak, Okto. Nah videonya dong. Kakak mau lihat yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Yang udah siap ikut pasca sekolah minggu. Yes kak, Brenda. Coki, Iel, Elra, Evi, Brenda. Ayo nama-namanya juga diganti namanya yang Olin. Putri, Coki, wih Gisel, Valerina, sama Steven bertiga tuh. Devi. Yosia mana nih gambarnya? Videonya belum lihat nih kakak nih. Oh Joy sama Katrinita, Nathan, Joanna. Yuk, udah siap semuanya? Coba jempolnya mana? Kita mau lanjut lagi ya. Kebangkitan Yesus mengubahkan hidup kita. Kita mau hidup berkenan untuk Tuhan. Kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebelumnya kita malas berdoa, saat ini kita mengubah hidup kita harus rajin berdoa. Kalau sebelumnya kita malas baca Alkitab, saat ini kita mau berubah dan selalu rajin baca Alkitab. Kita mau rajin untuk pergi ke sekolah yang saat ini mungkin sedang Zoom. Kita nggak boleh bosan ikut Zoom. Kita harus tetap rajin dan kita harus tetap semangat. Karena Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup kita. Saat ini adik-adik, kita mau memberikan diri kita untuk Tuhan. Semua hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau taat ke gereja untuk Tuhan. Kita mau memberikan semua hidup kita untuk Tuhan. Kita mau patuh kepada orang tua juga untuk Tuhan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia.
Bagi Yesuslah segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. Tebus dosaku di atas Kalvari, Kau angkat semua bebanku hingga aku mampu berdiri. Aku tak takut lagi, Yesus besertaku. Bagimu segala hormat dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Ona mau berdoa. Adik-adik semuanya, kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Ona tunggu sampai semuanya siap untuk berdoa. Yuk, kita siap berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami, boleh menyertai kehidupan kami, Bapa. Tuhan, siang hari ini Bapa, kami percaya bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan untuk setiap kami. Kebangkitan Tuhan mampu mengubahkan hidup kami. Hidup kami yang lama boleh Tuhan ubahkan menjadi baru, dan setiap hal-hal yang boleh kami lakukan Tuhan, boleh berkenan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, masih suka cita kan? Masih suka cita? Wow, kalau suka cita sekarang kakak mau lihat adik-adik loncat-loncat. Wih, loncat-loncat yang tinggi. Wah, Alvin udah loncat-loncat. Ayo dong nih, Cecil belum. Wih, Angel udah. Maliaki, Emily pinter udah loncat-loncat. Ayo dong, Rahel.
Ih, Rahel malu-malu. Wih, Coki loncat-loncat. Wah, luar biasa. Sangat sukacita ibadah Paskah kita hari ini. Udah bisa? Oh, udah bisa? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah lah. Yuk, kita mau mulai lagi ibadah kita. Adik-adik, upah dosa adalah maut, tapi kebangkitan Tuhan mengalahkan maut dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Kita percaya bahwa Yesus bangkit dan kita menerima kehidupan kekal, maut telah dikalahkan. Adik-adik, kau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, maut telah dikalahkan. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Di mana kemenanganmu? Haleluya! Hei maut, di mana pasanganmu? 1, 2, 3, ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Aku telah mati atas dosa. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Aku telah mati atas dosa, karena Kristus telah bangkit. Kini aku hidup bagi Allah, ku serahkan diriku kepadanya. Di mana kemenanganmu? Haleluya! Hei maut, di mana bangsa-bangsaku? 1, 2, 3, ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Ku percaya Yesus bangkit, ku terima hidup kekal. Ku serukan Yesus Tuhan, hingga semua bangsa menyembah. Hingga semua bangsa menyembah. Semua bangsa menyembah. Semua bangsa menyembah. Kita telah berubah karena Yesus, kita jadi hebat karena Dia. Kita mau meninggalkan hidup yang lama dan menjadi baru. Kita hebat karena Yesus, kita kuat karena Yesus. Kita jadi pemenang karena Yesus telah jadi pemenang. Perubahan hidupku. Ku telah berubah karena Yesus. Ku telah berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Telah ku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku jadi kuat selama-lamanya. Aku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Ku hebat sebab Yesus yang hebat. Ku kuat sebab Yesus yang kuat. Ku jadi pemenang sebab Yesus telah jadi pemenang. Karena Yesus, ku tak berubah karena Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh. Aku tinggalkan hidup lama, kini ku menjadi baru. Dan aku
pemenang. Aku telah tinggalkan semua dosaku. Aku kan berlari pada tujuan panggilan surgawi, memuliakan Allah, melakukan kehendak-Mu Yesus. Aku telah tinggalkan semua dosaku. Aku telah tinggalkan semua dosaku. Aku kan berlari pada tujuan panggilan surgawi, memuliakan Allah, melakukan kehendak-Mu Yesus. Sorak haleluya, sorak haleluya, ku telah bebas dari dosa. Sorak haleluya, aku adalah surat Kristus. Sorak haleluya, ku penuhi panggilan-Mu, memuliakan Allah dan melakukan tujuan Tuhan di hidup. Sorak haleluya, sorak haleluya, ku telah bebas dari dosa. Sorak haleluya, aku adalah surat Kristus. Sorak haleluya, ku penuhi panggilan-Mu, memuliakan Allah dan melakukan tujuan-Mu. Sekali lagi sorak haleluya, sorak haleluya, ku telah bebas dari dosa. Sorak haleluya, aku adalah surat Kristus. Sorak haleluya, ku penuhi panggilan-Mu, memuliakan Allah dan melakukan tujuan Tuhan. Memuliakan Allah dan melakukan tujuan Tuhan dan melakukan tujuan Tuhan di hidupku. Silakan duduk kembali. Adik-adik, saat ini kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita siang hari ini, Yesus mengubahkan hidupku, dari Roma 6 ayat 6 yang akan dibawakan oleh Kak Fanda. Kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Kasih Bapa. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat salib-Mu. Saat ku berdoa, saat ku berdoa,
kasih-Mu. Mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan pada hari ini. Semuanya, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Engkau mengasihi kami. Engkau menyambut kami dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah penyelamat hidup kami. Kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Engkau sungguh peduli dengan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, saat kami merayakan hari kemenangan-Mu, kami rindu supaya firman Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan semakin meneguhkan hati kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, pimpinlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, puji Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita bersyukur untuk hari ini kita masuk dalam kebaktian Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Ya teman-teman, Alkitab sudah disiapkan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Ya, Alkitabnya boleh dibuka, Roma 6 ayat 6. Lalu adik-adik di rumah boleh ikut saya membacakan ayat ini. Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada apa yang namanya dosa. Nah, teman-teman, Yesus sudah mati untuk kita. Dia disalibkan. Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan Yesus mau datang hanya untuk kita semua yang berdosa. Dan supaya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Nah, teman-teman, dalam hidup ini kita tahu siapa diri kita. Apalagi Tuhan. Tuhan sangat mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mengerti apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang sangat menakutkan, ada sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam diri kita. Nah, kira-kira apa itu? Ya, apa sih yang paling menakutkan dalam diri kita? Ya, dan yang paling menakutkan itu membuat Tuhan Yesus sedih. Ketika kita ada dalam kondisi itu, Tuhan Yesus sangat sedih melihat kita. Nah, saudara, teman-teman semua, hidup kita ini ada dalam dosa. Dan itulah yang paling menakutkan terjadi dalam hidup kita, bahwa dalam diri kita ada dosa. Ada apa? Ada dosa. Dosa itu ada di hati kita, di pikiran kita, di tangan kita, di kaki kita, di seluruh tubuh kita semua. Nah, karena dosa sudah menguasai kehidupan kita, maka kalau hati dan pikiran kita menyuruh melakukan sesuatu, maka pasti kita akan lakukan. Kalau hati dan pikiran kita menyuruh kita, yuk ambil yuk barang itu.
nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Lalu kita ambil. Itu tandanya kita melakukan dosa mencuri. Nah, kalau hati dan pikiran kita menyuruh kita untuk memaki teman kita, untuk bicara kotor, maka kita akan buat itu. Kita akan maki teman kita. Kita akan ngomong yang nggak benar. Nah, kalau hati dan pikiran kita menyuruh kita, ayo pukul temanmu. Nanti kita pun akan pukul teman kita. Karena hati kita yang suruh kita untuk pukul teman. Dan ada lagi, kalau hati dan pikiran kita menyuruh kita, sudahlah nggak apa-apa, susah pelajarannya, nyontek aja nggak apa-apa. Nah, lalu adik-adik buat apa? Nanti adik-adik pelan-pelan nyontek, buka buku, lalu kemudian tanya sini, tanya sana. Lalu kalau lagi online, buka Google, waduh. Dan kita melakukan dosa. Nah, teman-teman, ada banyak sekali dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Coba kita hitung selama ini. Ada berapa dosa yang kita lakukan setiap hari, ya. Dalam satu hari, ada berapa banyak dosa yang kita lakukan? Nah, teman-teman, ternyata hidup kita ini sudah betul-betul dikuasai oleh dosa. Kita terikat oleh dosa. Sekarang ini kita tidak sanggup lagi untuk melepaskan diri dari setiap dosa yang terlalu banyak yang kita lakukan. Dan teman-teman, akibat dari dosa itu, kita itu seperti masuk dalam lumpur. Kita seperti masuk dalam lumpur. Lumpur yang dalam, kita tenggelam. Nah, kalau kita tidak ditolong oleh orang lain, kita tidak mungkin keluar dari lumpur itu. Nah, teman-teman, demikian juga kalau kita sudah jatuh dan jatuh lagi dalam dosa, kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin menghapus dosa kita sendiri. Lalu, bagaimana teman-teman? Apakah kamu dapat menyelamatkan diri sendiri dari dosa yang selama ini sudah dilakukan? Nah, teman-teman, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu siapa yang bisa menyelamatkan kita? Kalau kita berbuat dosa, mama kita bukan, papa kita juga bukan, teman kita nggak mungkin. Karena apa? Kita sama-sama manusia berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa juga. Nah, itu berarti yang harus menyelamatkan kita itu adalah pribadi yang tidak berdosa. Siapa namanya? Namanya Tuhan Yesus, ya. Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Dia menjadi manusia. Sejak lahirnya Yesus sudah menderita. Dari masa hidup sampai matinya, Yesus sudah menderita bagi kita semua. Dan yang paling mengerikan, dia harus dipaku di atas kayu salib. Itu penderitaan yang luar biasa. Itu penderitaan yang sangat mengerikan. Nah, teman-teman, kenapa Yesus mau melakukan itu? Kenapa dia mau melakukan itu? Karena apa? Yesus mencintai kita semua. Yesus sangat mencintai saya. Yesus juga mencintai adik-adik yang ada di rumah. Yesus mencintai semua kita. Maka dia memberikan dirinya sampai dia mati di kayu salib. Nah, teman-teman, tahu nggak salib itu kayak gimana? Salib itu balok, ya, yang keras. Itu bukan kayu yang licin, itu kayu yang kasar sekali. Dan salib itu
dipakai untuk hukuman mati. Jadi pada zaman itu kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat jahat, pasti dia dihukum dengan salib. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kenapa Yesus harus disalib? Bukankah dia tidak berdosa? Bukankah dia Tuhan? Tapi kenapa dia harus disiksa, dia harus disalib, dia menderita seperti orang yang berdosa? Nah, teman-teman, karena dosa yang kita lakukan seharusnya kitalah yang tersalib. Tetapi Yesus mau menanggung semua itu. Kenapa harus salib? Kenapa harus Yesus yang menanggungnya? Karena apa? Yesus mau menebus kita. Supaya tubuh dosa kita disalibkan bersama dengan Kristus. Ya. Kenapa harus salib? Supaya tubuh dosa kita disalibkan bersama dengan Kristus. Jadi pada saat Yesus disalib, dosa kita sudah dihukum di kayu salib. Dosa kita dihukum. Dan Yesus sudah menanggungnya. Ketika Yesus menanggungnya, berarti kita semua bebas dari dosa. Dosa kita dihapus karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, teman-teman, inilah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita semua. Bagi Yesus, tidak ada yang lebih berharga. Tidak ada yang lebih penting selain adik-adik di rumah. Bagi Yesus, tidak ada yang lebih penting selain daripada menyelamatkan kalian semua. Tidak ada yang lebih penting selain daripada menyelamatkan saya juga. Yesus sudah melakukan semuanya itu supaya betul-betul kita menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita orang yang berdosa. Namun untuk membayar semuanya itu, dia harus mati. Teman-teman, sadarlah bahwa Yesus sudah menyelesaikan pengorbanannya untuk membayar semua dosa kita. Tidak ada satupun dosa yang tersisa ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai hari ini aku masih berbuat dosa? Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa di kayu salib. Tapi kenapa sampai hari ini aku ini masih berbuat dosa? Kenapa aku ini masih jahat? Kenapa aku sampai hari ini masih suka berbohong? Kenapa sampai hari ini aku masih suka mencuri? Kenapa sampai hari ini aku masih suka ngomong kotor? Kenapa sampai hari ini aku masih suka nonton porno? Kenapa sampai hari ini aku masih suka main game? Sampai kecanduan. Kenapa aku lebih cinta game daripada cinta Alkitab? Kenapa aku lebih enak tidur daripada aku datang atau ikut sekolah minggu? Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi dalam diri kita ini? Tuhan Yesus sudah menebus kita, tapi kenapa ada banyak kejahatan yang selalu kita lakukan setiap hari? Kata-kata kita semuanya tidak menjadi berkat buat orang tua, buat teman. Nah, teman-teman semua, ada alasannya. Kenapa sih sampai hari ini aku masih berbuat dosa? Alasan yang pertama adalah karena tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Ya. Karena tidak percaya Yesus sungguh-sungguh. Mungkin selama ini kalian memang orang Kristen, tapi kalian jadi Kristen itu karena ikut mama, karena ikut papa, karena diajak teman. Berarti belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Atau mungkin selama ini kamu mau percaya Yesus kalau doamu dijawab. Kalau keinginan kamu diturutin. Kalau saya banyak uang, saya senang, saya suka cita, saya ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saya sakit terus saya sembuh,
saya juga sungguh-sungguh. Tapi ketika nggak sembuh, udahlah Tuhan, goodbye. Ya. Nah teman-teman, kalau masih seperti ini berarti kita belum sungguh-sungguh. Atau kita bilang kita percaya Yesus, tapi ternyata hanya sampai di sini. Yesus nggak ada di hati kita. Kita tahu Yesus lahir, kita tahu Yesus mati, kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini, tapi hanya sebatas di sini. Kita tidak mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Nah, itu artinya kita tidak percaya, kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lalu ada alasan yang kedua lagi. Ya, alasan yang kedua itu karena tidak taat. Karena tidak taat. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa dan kejahatan kita. Tapi sampai hari ini, kok saya nggak bisa berubah? Nah semua itu karena kita tidak mau taat. Kita lebih enak ngikutin apa maunya. Kita lebih enak mengikuti yang dosa. Ya, kita lebih enak untuk melakukan kesalahan di dalam hidup kita setiap hari. Nah ini yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam kejahatan. Tuhan mau mengubahkan kehidupan kita. Nah bagaimana caranya? Ternyata yang membuat kita terus jatuh dalam dosa, berdosa lagi, ada dua. Yang pertama karena kita tidak percaya sungguh-sungguh, dan yang kedua adalah karena kita tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus mau menolong kita. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak sanggup menolong diri kita sendiri untuk lepas dari dosa, Tuhan Yesus mau menolong kita. Makanya, mulai dari sekarang, ambil keputusan penting dalam hidup teman-teman. Percaya Yesus sungguh-sungguh. Hal yang paling penting yang harus kalian lakukan adalah mulai sekarang ini percayalah Yesus dengan sepenuh hati. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Biarkan dia yang memimpin hidup teman-teman, hidup adik-adik. Ya, supaya nanti semua yang Tuhan Yesus kehendaki itu yang kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari yang berbuat dosa, kita menjadi orang yang berbuat baik. Ya. Dari yang suka melakukan hal yang namanya kejahatan, kita berubah, kita melakukan hal yang baik. Itu kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Orang yang percaya Tuhan Yesus, anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman ketika percaya kepada Tuhan Yesus, maka pasti kita akan dimampukan untuk taat pada perintahnya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya, tapi kita mau buktikan bahwa kita sungguh-sungguh hanya mau taat kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Nah teman-teman, mulai sekarang ini tidak perlu takut. Walaupun teman-teman sadar bahwa memang semua kita adalah orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau mengangkat kita. Yesus mati untuk menghapus segala dosa kita, tetapi dia juga bangkit, dia menang atas maut. Itu artinya bahwa Yesus menang atas dosa. Maka kita pun sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami kemenangan di dalam Kristus. Kita tidak takut lagi oleh karena Kristus ada bersama dengan kita. Kita terus akan bangkit, kita akan meninggalkan kehidupan yang lama, hidup baru di dalam Tuhan. Karena apa? Kristus sudah hidup di dalam kita. Kristus yang mengubahkan hidup kita. Dia mati, bangkit, memberikan kemenangan. Hidup kita diubahkan. Nah teman-teman semua, mari kita terus jalani kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Yesus sudah menang, kita pun menang. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, sehingga ada sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita, Tuhan memimpin kita, bahkan masa depan kita juga ada dalam tangan Tuhan. Nah, inilah
bahagianya kita menjadi orang percaya. Inilah bahagianya kalau kita sudah menjadi anak Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari kita sungguh-sungguh percaya Yesus dan hanya mau taat kepada Dia saja. Dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita untuk lepas dari semua masalah dosa yang kita lakukan selama ini. Mari kita saksikan video ini. Ya teman-teman, betapa luar biasa kasih Tuhan buat kita semua ya. Hari ini kita bisa menjadi seorang percaya. Kita bisa beribadah, mengikuti kebaktian Paskah. Itu tanda kemenangan buat kita semua. Dan semua itu terjadi oleh karena kemurahan Tuhan. Semua itu terjadi oleh karena Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Jangan pernah sia-siakan hidup ini, karena Tuhanlah yang sudah menolong kita lepas dari maut, lepas dari dosa, dan kita mengalami sukacita bersama dengan Tuhan selamanya. Kita tidak berdaya di saat kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Yesus mau datang untuk kita. Yesus memberikan jawaban terbaik dalam hidup kita, bahwa Dia sangat mengasihi kita. Teman-teman yang ada di rumah, entah teman-teman, adik-adik semua, bersama dengan orang tua atau tidak. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat adik-adik semua. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan teman-teman dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus berkata, lepaskan semua beban. Kalau ada dosa yang kita lakukan selama ini, lepaskan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Tuhan mau menyelesaikan semua masalah dosa yang kita alami. Tuhan Yesus memeluk kita. Tuhan Yesus sungguh memandang kita berharga. Dia merangkul dengan kasih. Dia tidak membiarkan kita saat kita berdosa sekalipun. Karena Dia mau menghapus dosa kita. Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Yesus telah menebus kita. Dia mengubahkan hidup kita. Dan kita mau berserah kepadanya. Karena kita tahu bahwa hanya Dia satu-satunya kekuatan kita. Di saat kita terbelenggu oleh dosa, Dia mau melepaskan kita. Dia mau mengubah hidup kita. Sehingga hidup yang lama ditinggalkan. Dan kita hidup baru di dalam Kristus. Yesus mengubah hidup kita. Dia mau mengubah hidup kita. Dia sendiri yang datang dengan penuh kasih buat kita semua, agar kita terlepas dari segala beban dosa yang sedang kita alami saat ini. Dia tidak mau membiarkan kita terus-menerus ada dalam dosa, karena Dia sungguh mengasihi kita.
Dia tidak mau hidup kita terus ada dalam kegagalan. Dia mau supaya kita bangkit lagi untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Yesus masuk dalam hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Ku bebas dari dosa. Ku bebas dari dosa, hidupku telah ditebus. Ku tinggalkan hidup yang lama, Yesus mengubah hidupku. Yesus masuk dalam hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Ku bebas dari dosa, hidupku telah ditebus. Ku tinggalkan hidup yang lama, Yesus mengubah hidupku. Ku bebas dari dosa. Ku bebas dari dosa, hidupku telah ditebus. Ku tinggalkan hidup yang lama, Yesus mengubah hidupku. 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 Ya, adik-adik di rumah, saat ini kita mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita belum percaya Yesus sungguh-sungguh, hari ini juga Yesus datang menyambut kita, menyambut adik-adik semua. Yesus mau menerima kita. Datanglah kepadanya dan ambillah keputusan untuk sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin selama ini adik-adik belum serius, belum sungguh-sungguh, mungkin masih main-main. Dan hari ini Tuhan Yesus datang. Dia mau menebus kita. Dia mau menghapus dosa kita. Dia mau menyelesaikan semua masalah dosa yang kita lakukan. Dan sekarang ini, mari percayalah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, boleh berdoa di hadapan Tuhan, supaya sungguh-sungguh percaya Yesus dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyelamatkan hidup kami. Engkau melihat hati dari setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau tahu bahwa mereka perlu diselamatkan. Mereka membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah mereka.
Dan biarlah mereka yang belum sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk percaya Engkau dengan sepenuh hati. Ya Tuhan, inilah kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kalau sampai hari ini ternyata kami dapati kami belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau katakan bahwa kami mau percaya Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Salib telah menjadi bukti cinta-Mu bagi kami. Dan kami percaya Engkau menerima kami. Terima kasih Tuhan. Salib bukti cinta Yesus. Kita diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Kasih-Nya yang ajaib yang pulihkan hidup kita. Aku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Engkaulah penebusku. Kasih-Mu yang ajaib pulihkan hidupku. Salib bukti cinta Yesus. Aku diselamatkan. Aku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Engkaulah penebusku. Kasih-Mu yang ajaib pulihkan hidupku. Salib bukti cinta Yesus. Aku diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Engkaulah penebusku. Kasih-Mu yang ajaib pulihkan hidupku. Salib bukti cinta Yesus. Salib bukti cinta Yesus. Salib bukti cinta Yesus. Salib bukti cinta Yesus. Adik-adik di rumah masih tetap berdoa. Kasih yang ajaib telah menyelamatkan hidup kita. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh sudah percaya, mari kita bertekad untuk tinggalkan hidup yang lama. Kita mau hidup baru di dalam Kristus. Dan kita tahu hidup baru dalam Kristus adalah hidup yang berkemenangan setiap saat. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tinggalkan segala sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki selama ini dalam hidup kita. Semua dosa masa lalu kita tinggalkan. Karena darah Kristus sudah menghapus dosa kita. Kita mau datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita supaya hari ini ada perubahan ajaib terjadi dalam hidup kita. Kasih-Nya ajaib sudah menolong kita, maka biarlah terjadi juga perubahan ajaib dalam diri kita karena Yesus sudah ada di dalam hati kita. Mari kita akan berdoa, semua masih tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah diri kami. Kami ingin diubahkan oleh Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami selalu melawan kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang kami inginkan, tapi kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami. Sucikanlah kami. Tuhan, bawalah diri kami untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga kami terus ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami terus ada dalam pimpinan Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk terus melangkah, menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan, menikmati masa-masa saat ini dan selamanya. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kami menggantungkan segala harapan kami kepada Tuhan. Engkau yang sudah mengubahkan hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan mampukan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, hidup dalam kemenangan atas dosa. Dan satu hal kami yakini juga, bahwa hidup kami, masa depan kami ada dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, menebus kebaikan-Mu, curahkan darah-Mu, bayar dosa. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku mau hidup berkenan padamu. Katakan kasih terbesar. Kasih terbesar, kasih Yesusku, ya rela mati untuk gantikanku. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku mau hidup berkenan padamu. Ku mau hidup berkenan. Ku mau hidup berkenan padamu. Ku mau hidup berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, Engkau mengubah hidup kami. Dan inilah diri kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Wah, puji Tuhan, semuanya diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Amin. Amin. Saat hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku diberkati untuk menjadi berkat. Memanggilku dan telah selamatkan ajaib anugerah yang ku terima. Dia memberkati sepanjang hidupku, jadikanku berkemenangan. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa dan semua kaum di muka bumi. Dia telah panggilku jadi alatnya, lengkapi aku dengan karunia. Banyaklah jiwa membutuhkan Yesus, ku siap beritakan namanya. Ku diberkati untuk menjadi berkat buat semua sahabat dan keluargaku.
matanya, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan boleh memberkati ibadah kami Tuhan, Tuhan memberkati kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan yang boleh kami persiapkan Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini supaya persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus telah menghapus dosa kita, Yesus telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita. Hidup kita telah diubahkan, kita mau hidup taat dan percaya kepada Tuhan. Yesus mengubahkan hidupku. Yesus masuk dalam hatiku, ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Yesus masuk dalam hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Yesus masuk dalam hatiku, ubah hidupku jadi baru, selamatkan dan bebaskanku, ajaib anugerah-Mu Yesus. Ku bebas dari dosa, hidupku telah ditebus. Ku tinggalkan hidup yang lama, Yesus mengubah hidupku. Mari kita berdoa, kita mau mengakhiri semua acara kita pada hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membebaskan hidup kami. Terima kasih untuk kasih yang ajaib yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau telah mengubah hidup kami. Tuhan, kami berserah kepadamu, biarlah karya kebangkitan-Mu membuat kami yakin bahwa kami hidup dalam kemenangan atas dosa kami. Sehingga kami akan kembali melakukan semua kegiatan kami, biarlah kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan tidak meninggalkan kami, Engkau selalu akan menjadi sahabat yang setia di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami akan mengakhiri kebaktian Paskah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia kepada Dia, baginya kemuliaan sampai selamanya.
Selamat Hari Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.